Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Mala mengikat rambutnya perlahan sambil menatap bayangan dirinya di cermin. Kerudung berwarna pastel yang ia kenakan tampak serasi dengan blus kerja biru langit yang sudah disetrika rapi malam sebelumnya. Tak banyak perhiasan yang ia kenakan. Hanya cincin nikah di jari manis tangan kiri dan jam tangan hadiah ulang tahun dari Junet 2 tahun lalu. Wajahnya polos tanpa makeup, tapi tetap tampak bersih dan terawat. Sudah siap, sayang? Suara Junet terdengar dari ruang tamu. Mala bergegas keluar kamar sambil memanggul tas kerja. Senyum kecil mengembang di bibirnya. Junet sedang berdiri sambil merapikan dasi, lalu mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Mala. Bareng naik motor ya? Mobil aku mau dipakai meeting sore nanti. Mala mengangguk. Mereka berjalan keluar bersama, menaiki motor metik biru tua yang sudah mereka beli sejak awal pernikahan. Jalanan pagi itu cukup ramai, tapi mereka tidak banyak bicara. Angin pagi menyapu lembut wajah Mala, membuat ujung kerudungnya berkibar ringan. Di kantor, Mala bekerja sebagai staf akuntansi di sebuah perusahaan distribusi makanan. Ia sudah 5 tahun bekerja di sana. Rekan-rekan kerjanya mengenalnya sebagai pribadi yang ramah, teliti, dan jarang mengeluh. Ia bukan tipe perempuan yang suka bergosip di pantry atau ikut-ikutan tren kecantikan, tapi semua menyukainya karena sikapnya yang tulus. Sepulang kerja, Mala langsung pulang lebih dulu karena Junet masih harus meeting. Rumah mereka tidak terlalu besar, hanya tipe 45 di pinggir kota, tapi nyaman dan rapi. Mala menyalakan lampu ruang tamu, membuka jendela, lalu masuk dapur untuk mulai menyiapkan makan malam. Ia tahu Junet suka sup ayam dan sambal tomat. Sambil memotong wortel, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia bertemu Junet saat semester akhir kuliah. Junet waktu itu mahasiswa teknik sipil yang aktif di organisasi kampus, terkenal pandai bicara dan disukai banyak perempuan. Entah bagaimana, justru Mala yang pendiam ini yang berhasil merebut hati Junet. Mereka pacaran 2 tahun sebelum akhirnya menikah sederhana di rumah orang tua Mala. Orang tua Junet tinggal di luar kota. Pernikahan mereka didukung sepenuhnya oleh keluarga Mala, termasuk Tante Marni, ibu dari Dewi, adik sepupunya. Dewi adalah anak tunggal Tante Marni. Sejak kecil, Mala dan Dewi sudah seperti kakak adik. Meski beda 4 tahun, mereka sering bermain bersama saat liburan. Tapi seiring dewasa, sikap Dewi mulai berubah. Ia tumbuh jadi gadis yang lebih senang tampil, gemar berbelanja, dan suka dipuji. 2 minggu lalu, Dewi datang ke rumah Mala membawa koper besar dan berkata ingin tinggal sementara karena diterima kerja di sebuah kantor digital marketing di kota itu. Kos-kosan mahal, Kak. Daripada bayar mahal dan tinggal sama orang asing, mending aku numpang di sini dulu. Cuma 3 bulan, kok. Mala tentu tak tega menolak. Rumahnya punya 1 kamar tamu yang kosong. Dan ia pikir kehadiran Dewi akan membuat rumah lebih hidup. Junet pun menyetujui tanpa banyak tanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Dewi yang baru mulai bekerja, berangkat lebih siang dari Mala. Ia sering mengenakan pakaian yang lebih modis dan riasan tebal, katanya tuntutan kantor. Tapi Mala tak pernah menaruh curiga. Ia percaya pada Junet. Mereka sudah menikah 5 tahun. Mereka pernah menghadapi masa-masa sulit dan melewatinya bersama. Tidak ada alasan untuk meragukan pria yang sudah menemaninya sejauh ini. Namun, beberapa perubahan kecil mulai terasa sejak Dewi tinggal. Junet mulai sering duduk di ruang tamu saat pulang kerja, menonton TV dengan Dewi yang suka menggoda dengan candaan genit. Malah sempat merasa risih, tapi berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Dewi memang selalu centil sejak dulu. Suatu malam, Mala sedang menyetrika baju di ruang belakang. Ia mendengar tawa Dewi dan Junet dari ruang tamu. Tawa yang sedikit terlalu keras, terlalu intim. Ia melongok pelan dan melihat Dewi duduk di ujung sofa, Junet di sisi lain, tapi posisi tubuh mereka agak miring seolah menghadap satu sama lain dengan lekat. Lagi cerita apa sih? Tanya Mala sambil tersenyum, pura-pura tidak memperhatikan nada suara mereka. Ini Kak Junet cerita waktu dia bolos kuliah demi nonton konser. Jawab Dewi dengan suara ceria. Junet hanya tersenyum. Masa-masa jahilku dulu. Udah, ya, Mal, baju aku udah disetrika semua. Mala mengangguk.
Ia kembali ke ruang belakang dengan dada yang sedikit sesak. Malam itu, ia tidur lebih dulu. Junet masih duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangannya. Dewi masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan pelan. Lampu rumah mulai padam satu persatu. Tapi pikiran malah justru terus menyala. Ada sesuatu yang mengganggu, tapi ia tak bisa menjelaskannya. Hari-hari berikutnya, malah makin jarang melihat Junet sarapan di rumah. Kadang Junet pamit lebih pagi dengan alasan meeting dadakan. Ia juga mulai jarang mengantar Mala ke kantor. Mala memilih tidak bertanya terlalu banyak. Ia pikir mungkin Junet sedang banyak tekanan di pekerjaan. Tapi entah kenapa, sikap dinginnya terasa menusuk. Malam Jumat itu, Mala menyiapkan makan malam spesial. Ayam panggang bumbu madu, sayur asam, dan es kelapa muda. Ia tahu Junet suka makanan manis-manis. Tapi hingga jam 9 malam, Junet belum pulang. Ia coba menghubungi, tapi hanya centang satu. Di telepon, tidak diangkat. Akhirnya, ia makan sendiri. Dewi pulang pukul 8. Wajahnya sedikit kusut, make-up-nya sudah luntur. Ia langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Jam 11 malam, baru Junet pulang. Wajahnya lelah, tapi wangi parfumnya masih segar. "Kamu dari mana?" tanya Mala pelan. "Meeting, Mal. Tadi sinyal jelek banget di tempat klien. Aku capek banget, mau tidur dulu, ya?" Mala tidak membalas. Ia hanya memperhatikan dengan tatapan diam saat Junet melepas sepatu dan langsung masuk kamar mandi. Di dalam hati, ia menahan rasa tak nyaman yang makin membesar. Beberapa hari kemudian, saat Mala mencuci pakaian, ia menemukan syal tipis warna merah muda di dalam keranjang baju kotor Junet. Bukan miliknya, bukan pula yang pernah ia lihat dipakai Dewi. Ia mengambil syal itu, mencium aromanya. Harum parfum wanita yang asing. Mala diam. Ia tak langsung bertanya. Ia hanya melipat syal itu dan menyimpannya di dalam laci kecil, bersama setumpuk rasa curiga yang mulai tumbuh pelan-pelan seperti jamur di sudut gelap. Satu sore saat hari libur, Mala membersihkan kamar tamu saat Dewi sedang keluar bersama teman-temannya. Saat ia mengangkat bantal, matanya menangkap secari kertas kecil yang terlipat rapi. Isinya singkat. "Malam tadi luar biasa. Jangan lupa janji kita malam Jumat depan. Aku kangen ciumanmu." Mala membeku. Tangannya gemetar saat memegang kertas itu. Tulisan tangan itu, ia kenal betul. Tulisan Junet. Tidak mungkin salah. Tapi ia tetap diam. Ia tidak langsung menghadapi siapapun. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap jendela kamar tamu yang terbuka sedikit. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma daun pisang dari kebun tetangga. Tapi bagi Mala, udara sore itu terasa menyesakan. Seperti tertelan gelap yang pelan-pelan menghimpit seluruh dadanya. Ia berdiri, melipat kertas itu dengan pelan, lalu memasukkannya ke dompetnya. Ia tidak menangis. Ia juga tidak marah. Ia hanya merasakan sesuatu yang patah. Sangat dalam, sangat sunyi. Sejak hari itu, Mala mulai mengubah kebiasaannya. Ia menjadi lebih diam di rumah, lebih banyak memperhatikan gerak-gerik mereka, dan mulai menyusun rencana dalam kepala. Ia tidak ingin gegabah. Ia tidak ingin emosinya dipermainkan. Ia ingin memastikan bahwa jika saatnya tiba, tidak akan ada yang bisa menyangkal kebenaran. Ia tahu, cinta bisa berubah. Tapi pengkhianatan? Itu luka yang tak pernah bisa ditawar. Dan untuk luka yang dalam, hanya satu obatnya. Pembalasan yang perlahan tapi pasti. Mala terbangun lebih pagi dari biasanya. Jam baru menunjukkan pukul 4:04 saat ia melangkah ke dapur. Udara masih dingin, dan langit luar masih pekat. Ia merebus air, menyiapkan kopi untuk dirinya sendiri. Di luar, suara jangkrik masih terdengar samar. Ia duduk sendirian di meja makan, memandangi cangkir yang mengepul di depannya. Matanya kosong. Pikirannya sibuk menimbang banyak hal yang belum bisa ia ucapkan dengan mulut. Sudah lebih dari 2 minggu sejak ia menemukan surat cinta itu di kamar tamu. Sudah berkali-kali ia ingin menegur Junet, bahkan ingin menampar Dewi di hadapannya. Tapi ia tak melakukannya. Ia memilih menunggu. Menunggu momen yang lebih tepat. Karena dalam hatinya, ia tahu, amarah yang meledak tanpa rencana hanya akan membuat mereka menang. Pagi itu, setelah sarapan selesai ia siapkan, ia duduk sebentar di ruang tamu.
Junet keluar dari kamar sambil menguap. Kamu bangun pagi banget, ucap Junet sambil duduk di sebelah Mala. Aku mau beres-beres sedikit sebelum ke kantor, jawab Mala ringan. Kamu nggak capek kerja terus? Capek. Tapi siapa lagi yang bisa aku andalkan selain diri sendiri? Junet hanya tertawa kecil. Kamu mulai ngomong aneh-aneh deh sekarang. Mala tidak menanggapi. Ia mengambil tas kerja dan bersiap pergi lebih dulu. Junet baru akan keluar sejam kemudian, dan Dewi masih di kamar, katanya masuk siang. Di kantor, Mala mulai meminjam laptop suaminya diam-diam saat malam. Junet terbiasa menyimpan banyak dokumen dan bahkan akun media sosial di laptop itu. Ia tidak mengunci password, karena sejak awal mereka menikah, Junet mengaku tidak punya rahasia. Tapi Mala tahu, rahasia selalu bersembunyi di balik kepercayaan yang terlalu besar. Dari riwayat browser, Mala menemukan beberapa pencarian yang aneh. Ada catatan rute hotel harian, nomor plat kendaraan yang bukan milik kantor, serta akun Instagram palsu yang baru saja dibuat, hanya mengikuti 2 orang. Satu foto anonim tanpa wajah, satu lagi akun Dewi. Mala mengambil semua tangkapan layar dan menyimpannya di flash disk. Ia sudah membeli flash disk baru, yang ia sembunyikan di kotak obat tua di dapur. Tidak ada yang tahu tempat itu kecuali dirinya sendiri. Mala tidak lagi merasa sakit seperti dulu saat pertama kali melihat bukti perselingkuhan. Yang ia rasakan sekarang adalah kejernihan aneh. Ia bisa melihat semuanya seperti menonton film. Dirinya, Junet, Dewi, rumah ini, semua tampak seperti panggung. Dan ia akan jadi sutradara dari akhir cerita yang sudah lama ia susun. Sore harinya saat pulang, Mala melihat sepatu Junet sudah ada di rak. Padahal biasanya ia pulang paling lambat jam 8. Ia masuk pelan-pelan, menahan napas. Suara tawa terdengar dari dapur. Tawa Dewi. Kalau Kak Mala tahu, kita bisa habis. Suara Dewi kecil tapi cukup jelas. Aku bisa ngeles kok. Dia nggak akan mikir aneh-aneh. Kamu juga jangan genit-genit banget di depan dia. Mala berdiri di balik dinding, mendengar dengan napas tertahan. Ia tak berani menengok, takut suara detak jantungnya sendiri akan mengkhianatinya. Tapi ia tahu, hari ini mereka terlalu ceroboh. Mereka lupa kalau rumah ini punya telinga. Ia masuk seperti biasa, pura-pura sibuk membuka sepatu. Oh, Kak Mala udah pulang, ucap Dewi dengan nada sopan. Junet berdiri sambil menyibukkan diri dengan membuka kulkas. Aku pulang lebih cepat, nggak jadi ke tempat klien. Mala hanya mengangguk. Oh, aku bawa martabak keju di tas belakang. Dewi langsung bersorak kecil. Ih, Kak Mala baik banget. Aku ambil ya. Mala duduk di kursi sambil melepas jam tangan. Tangannya dingin. Tapi senyumnya tetap mengembang. Junet duduk di samping, pura-pura membuka koran yang sudah 2 hari tak disentuh. Nggak capek kerja terus? Tanya Junet. Enggak. Aku justru makin semangat. Banyak yang bisa dipelajari. Bagus, dong, balas Junet singkat. Mala memandang suaminya. Wajah itu masih sama. Mata itu masih mata yang dulu membuatnya jatuh cinta. Tapi di balik ketenangan itu, sekarang ia tahu ada kebohongan yang tak bisa ditutupi dengan senyuman. Di malam hari, saat semua sudah tidur, Mala mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi pelacak yang baru saja ia pasang diam-diam ke dalam motor Junet. Sebuah alat kecil yang ia beli online dan masukkan ke dalam jok tanpa sepengetahuan siapapun. Ia lihat riwayat GPS hari ini menunjukkan Junet berhenti selama 2 jam di sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Bukan kantor, bukan klien. Mala mengusap wajahnya pelan. Ia tidak menangis. Tidak lagi. Ia hanya semakin yakin. Rencananya harus berjalan sesuai alur. Tidak boleh meleset satu langkah pun. Minggu siang berikutnya, Mala mengajak Junet untuk belanja keperluan rumah di supermarket besar. Ia tahu Dewi sedang pergi bersama teman-temannya ke acara komunitas fashion. Saat mereka memilih sayur di rak dingin, Mala berkata pelan, "Kamu belakangan ini sering lupa jam, ya?" Junet menoleh. Lupa jam. Iya. Sering banget pulang larut. Atau nggak jawab wah. Junet tertawa kecil. Maaf. Kadang klien susah ditemuin sore hari. Nggak semua kerjaan bisa aku tinggal. Kamu ada simpanan? Tanya Mala, setengah bercanda. Junet terdiam sejenak, lalu tertawa. Ya ampun.
Kamu mulai jadi istri posesif ya? Mala ikut tertawa. Tapi matanya tidak ikut tersenyum. Satu malam, Mala berpura-pura tertidur lebih awal. Ia mematikan lampu kamar, lalu pelan-pelan keluar lagi saat Junet sibuk di ruang kerja. Ia mengendap ke kamar Dewi. Pintu tidak terkunci. Ia masuk, membuka laci meja rias, dan menemukan dompet kecil dengan beberapa foto. Salah satunya adalah foto berdua Dewi dan Junet di dalam mobil. Wajah mereka menempel. Mala mengambil foto itu, memotretnya dengan ponsel, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Ia berjalan keluar pelan-pelan, detak jantungnya makin pelan. Tangannya menggenggam ponsel erat, seperti menggenggam kebenaran yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Esok harinya, saat Junet sudah pergi, Mala duduk berdua dengan Dewi di ruang makan. "Dewi, kamu betah tinggal di sini?" tanya Mala dengan lembut. "Betah banget, Kak. Rumah Kak Mala itu nyaman. Aku merasa kayak di rumah sendiri. Kamu juga nyaman sama Junet?" Dewi terdiam sebentar. "Maksud Kak Mala?" "Kamu sering banget duduk berdua sama dia. Kadang sampai larut." Wajah Dewi berubah tegang. "Kak, aku nggak ada maksud apa-apa. Aku tahu." "Apa Kak Mala curiga?" Mala hanya menatap Dewi tajam. Lalu berdiri. "Aku nggak curiga. Aku cuma belum mengeluarkan semua kartu." Dewi terdiam. "Puc." Mala melangkah ke dapur, mengambil air, lalu kembali ke kamarnya. Hatinya tenang. Ia tahu, kata-kata itu akan membuat Dewi gelisah. Dan orang yang gelisah akan membuat kesalahan. Kesalahan adalah pintu menuju kehancuran. Satu persatu, mereka akan menyiapkan lubang kubur untuk hubungan mereka sendiri. Dan Mala hanya akan berdiri di tepi lubang itu, menatap tanpa suara, sambil membawa seluruh bukti yang akan membungkam mulut mereka satu persatu. Pagi itu hujan turun sejak subuh. Gemericik air membasahi genteng dan jalanan kompleks yang mulai sepi karena hari libur. Mala berdiri di depan kompor sambil mengaduk air rebusan jahe dan serai, aroma hangat mulai mengisi dapur kecil mereka. Suaranya lirih melantunkan istighfar. Seperti kebiasaan sejak dulu setiap kali hati tak tenang. Di ruang tamu, suara televisi menyala pelan. Junet duduk santai mengenakan kaos oblong dan celana pendek, sementara Dewi menyender manja di sofa seberang, mengenakan piyama tipis warna putih tulang yang terlalu pendek untuk ukuran kesopanan. Mereka tertawa kecil saat iklan lucu muncul di layar. Mala melihat dari balik pintu dapur. Tidak ada jarak sewajarnya antara kakak ipar dan adik sepupu. Tidak ada kehormatan yang dijaga. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia menaruh 2 cangkir jahe hangat ke atas nampan, lalu berjalan ke arah mereka. "Minum dulu, hangat," ucapnya pelan. Junet mengangkat alis, lalu mengambil cangkirnya. Dewi tersenyum canggung, lalu menerimanya juga. "Wah, Kak Mala tahu aja aku lagi masuk angin," kata Dewi sambil mencoba bersikap normal. "Kamu kelihatan dari muka," jawab Mala singkat. "Suka keluar malam, baju tipis, hujan-hujanan ya masuk angin lah." Ucapan itu disampaikan dengan senyum yang tipis. Tapi sorot matanya menusuk. Dewi menunduk, pura-pura sibuk menyeruput minuman. Junet melirik istrinya sebentar, lalu kembali menatap televisi. Suasana jadi agak hening. Hanya suara tawa acara komedi yang masih berusaha menutupi udara yang menegang. Mala kembali ke dapur, menyalakan air keran pelan dan mencuci piring satu persatu. Tapi pikirannya tak di sana. Dalam benaknya, ia mengingat kembali rekaman suara yang ia pasang di balik lemari di ruang tamu seminggu lalu. Suara mereka, Junet dan Dewi, berbisik dalam gelap, tertawa bersama, berbagi rahasia yang seharusnya tak pernah dibagikan. Ia sudah mendengarnya berkali-kali. Suaranya membuat perutnya mual, tapi bukan karena sedih, karena jijik. Hari itu, ia memutuskan untuk menyusun file di laptop pribadi. Foldernya ia beri nama sederhana, data penting. Di dalamnya ada salinan pesan-pesan, rekaman, tangkapan layar, bukti pengeluaran kartu debit Junet yang ia unduh dari email perbankan. Ada satu transaksi di Hotel Bintang 3, yang dibayar Junet di malam yang sama saat ia bilang lembur ke klien. Tanggalnya sesuai dengan hari ulang tahun pernikahan mereka. Hari di mana Mala menunggu sendirian di rumah sambil menyiapkan makanan favorit Junet. Malam itu Junet tidak pulang. Alasannya, mobil mogok dan harus nginap di tempat relasi.
Mala menekan tangannya di dada. Rasa sakitnya sudah berubah. Bukan tangis, tapi tekad. Sore harinya, saat hujan mereda, Mala sengaja berdiri di balkon depan. Ia melihat Dewi keluar lewat pintu samping, mengenakan jaket kulit dan jeans ketat. Rambutnya digerai. Wajahnya penuh riasan. Bukan riasan untuk ke minimarket, jelas sekali. Pergi, Dewu? Tanya Mala santai dari atas. Dewi menoleh, tampak kaget. Iya, Kak. Teman ngajak makan sebentar. Mala mengangguk. Kalau pulang malam, kabarin. Jangan sampai aku report polisi lagi. Dewi tertawa kering. Iya, Kak. Tapi Mala tidak tertawa. Ia menatap punggung Dewi yang menjauh. Lalu masuk kembali ke kamar. Ia membuka aplikasinya, GPS tracker di ponsel Junet yang diam-diam ia sinkronkan ke ponselnya minggu lalu saat Junet tidur. Ia melihat titik biru bergerak, dan berhenti di tempat yang sama dengan hotel seminggu lalu. Ia duduk, lalu mencatat. Besok paginya, Dewi tidak bangun pagi. Junet juga belum pulang saat matahari naik setinggi dada. Malah sarapan sendiri. Lalu menyapu rumah sambil mendengarkan lagu lama yang sengaja ia putar keras-keras. Ia tak ingin mendengar suara hati. Ia ingin mematikan setiap emosi yang bisa melemahkan niatnya. Jam 10:15, pintu depan terbuka. Junet masuk pelan, dengan rambut kusut dan jaket basah. Mala tidak menoleh, hanya menyapu terus. Semalam aku nginep di kantor, kata Junet pelan. Kenapa nggak kabarin? Tanya Mala datar. Habisnya ketiduran. HP lowat. Maaf. Ya. Kantor sekarang ngasih fasilitas hotel bintang 3 ya? Bagus juga. Kok nggak pernah cerita? Junet terdiam. Mala baru menoleh, tersenyum manis. Junet berusaha tertawa. Hah? Apa maksud kamu? Biasa. Intuisiku aja, Net. Nggak usah panik. Junet menarik napas panjang. Kamu akhir-akhir ini kayak beda. Curigaan banget. Kamu juga akhir-akhir ini kayak terlalu banyak kejutan. Jawab Mala, lalu masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, Dewi terlihat murung. Ia sering mengurung diri di kamar. Wajahnya tak seramah biasanya. Mala tahu, tekanan sudah mulai terasa di pundak sepupunya. Ia sengaja mengatur ritme permainan. Tidak menyerang langsung, tapi menyelipkan kata-kata, tatapan, dan tindakan kecil yang membuat keduanya tidak tenang. Ia membuat mereka saling curiga. Ia tahu, pasangan pengkhianat seperti mereka mudah goyah hanya dengan satu bisikan kegelisahan. Mala semakin sering merekam suara di malam hari. Ia memasang satu lagi alat perekam kecil di dekat televisi. Ia juga mencatat tanggal dan jam mereka keluar masuk rumah. Semua data itu ia simpan, dan ia buat rangkumannya di dalam tabel Excel. Rapi, teliti, terstruktur. Persis seperti ia bekerja di kantor. Suatu malam, Dewi memanggilnya ke dapur. Kak Mala bisa ngobrol? Mala mengangguk. Mereka duduk berdua, masing-masing dengan cangkir teh manis. Kalau aku punya salah, Kak Mala marah nggak? Kamu merasa salah. Dewi menunduk. Aku ngerasa, mungkin aku kebanyakan bercanda sama Kak Junet. Mungkin Kak Mala ngerasa aku kurang sopan. Aku minta maaf ya, Kak. Mala menatapnya lama. Kalau kamu cuma bercanda, nggak perlu minta maaf. Tapi, aku takut Kak Mala salah paham. Kamu takut karena merasa salah, atau takut karena mulai ketahuan? Dewi langsung pucat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Mala meneguk tehnya perlahan. Nggak usah dijawab sekarang. Tapi tolong, mulai dari hari ini, jaga dirimu. Jangan sampai aku kehilangan kepercayaan. Karena sekali hilang, nggak akan balik. Dewi mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Mala berdiri, merapikan gelas, lalu meninggalkan Dewi sendirian. Di dalam kamar, Mala menulis di buku catatan kecilnya. Ia menyebut hari itu sebagai retakan ketiga. Ia tahu, rumah tangganya bukan lagi rumah yang utuh. Tapi seperti kaca yang sudah retak di banyak sisi. Tinggal menunggu waktu sebelum semuanya jatuh dan hancur. Dan ia akan menyaksikan itu semua dengan kepala tegak, tanpa perlu mengotori tangannya sedikitpun. Langkah Mala terhenti di depan kamar mandi,
mendengar bisikan dari ruang tamu yang sengaja dipelankan. Matanya yang tadinya hanya menunduk kini perlahan menoleh. Pintu tak benar-benar tertutup. Suara tawa pelan Junet dan Wiwin, adik sepupunya, terdengar jelas bagai tamparan di telinga. Hatinya kembali digores. Tak ada air mata kali ini. Hanya diam. Tapi di dalam, ribuan peluru sakit menembus tanpa jeda. Ia kembali ke kamarnya. Malam belum terlalu larut. Namun perasaan dingin menyergapnya. Ia duduk di depan cermin. Wajahnya pucat, tapi tetap cantik. Garis wajahnya kuat, sorot matanya tajam meski diselimuti lelah dan luka. Ia mengambil buku catatan kecil dari laci. Di sana, ia menuliskan tanggal hari ini, Rabu, 2 Februari. Aku sudah lihat. Aku sudah dengar. Rencana harus dimulai. Ia menulis kalimat itu tanpa ragu. Tulisannya rapi, tegas, dan penuh tekad. Catatan itu bukan hanya di atas kertas, tapi telah ia tanamkan dalam hati. Hari-hari selanjutnya ia kembali seperti biasa. Masak, menyetrika, bekerja di butik kecil miliknya, dan pulang dengan membawa senyum di wajah. Tapi bukan senyum kebahagiaan. Itu senyum rencana. Senyum perang. Junet tak menyadari perubahan itu. Ia bahkan makin terang-terangan bersikap tak peduli, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan ponsel dan diam-diam pulang lebih malam. Wiwin, gadis berusia 22 tahun, yang dulu datang ke rumah hanya untuk menumpang kuliah dan tinggal sebentar, kini telah menetap lebih dari setahun. Awalnya malu-malu, kini justru terlihat seperti penghuni utama. Ia mengenakan daster milik Mala, sesekali membantu di dapur dengan senyum manis yang dibuat-buat. Tapi di balik itu, sering sekali Wiwin menyentuh lengan Junet, bahkan bercanda berlebihan. Mala melihat semuanya. Tapi lagi-lagi, diam. Namun bukan berarti ia diam karena lemah. Ia sedang menunggu waktu. Waktu yang tepat. Suatu malam, Mala berdiri di dapur, menatap minyak goreng yang mendidih sambil memandangi punggung Wiwin dari belakang. Ia tersenyum kecil. Win, nanti malam kamu bisa bantu aku urus butik ya? Aku dapat tawaran kerjasama dari vendor luar kota, ucapnya pelan. Wiwin terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mala tahu, gadis itu tak akan menolak, karena Wiwin sudah terbiasa memanfaatkan semua fasilitas rumah. Bahkan sudah mulai berani membuka kamar Junet ketika Mala pergi kerja. Ia tahu karena kamera kecil yang ia pasang diam-diam di beberapa sudut rumah kini jadi saksi bisu kebusukan mereka. Seminggu belakangan Mala mengoleksi semua rekaman. Tak hanya itu, ia juga sudah menelusuri isi ponsel Junet dengan bantuan seorang kenalannya yang bekerja di bagian IT sebuah perusahaan telekomunikasi. Semua bukti perselingkuhan disimpan rapi. Tapi bukan untuk dilabrak hari ini. Ia ingin sesuatu yang lebih menyakitkan. Karena kalau hanya bertengkar, mereka bisa bebas setelahnya. Tapi kalau ia jatuhkan mereka dari akar, mereka akan menyesal seumur hidup. Di butik, Mala bekerja seperti biasa. Tapi satu persatu, ia mulai mengalihkan sebagian saham ke nama adiknya, Risa, yang selama ini tinggal di luar kota. Butik itu akan menjadi milik adiknya sepenuhnya dalam 2 bulan ke depan, dan Mala akan membuat bisnis baru atas nama orang lain. Semua pengalihan dibuat diam-diam. Ia bahkan telah membuka rekening pribadi lain di bank yang tak diketahui oleh Junet. Junet sendiri sedang sibuk dengan proyek pribadi, yang sebenarnya tidak berjalan baik. Ia sering berbohong soal proyek sukses dan pemasukan, padahal ia menyembunyikan kerugian yang besar. Ia bahkan mulai berutang. Mala tahu, tapi tetap diam. Ia sengaja tak memberi uang tambahan, hanya cukup-cukup untuk keperluan rumah. Junet pun mulai menjual barang-barang pribadi secara diam-diam. Di sisi lain, Wiwin semakin berani. Ia pernah masuk ke kamar Junet di tengah malam, dan Mala melihat langsung dari rekaman kamera tersembunyi. Wiwin menggoda dengan gaya centil, mengenakan baju tidur yang sangat tipis. Mala hanya memutar rekaman itu sekali, lalu mengirim salinannya ke email yang disimpannya dengan nama, rencana hancurkan mereka. Saat mereka makin tenggelam dalam rasa percaya diri, Mala justru makin memperkuat persiapannya. Ia menyewa detektif untuk mengambil foto-foto mereka saat bertemu di luar rumah. Detektif itu mengirim beberapa bukti kuat, termasuk foto Wiwin dan Junet bergandengan tangan di restoran hotel. Jelas, tak terbantahkan. Pagi itu, saat Wiwin sedang tidur dan Junet sudah pergi, Mala mengetuk pintu kamar Wiwin.
Win, kamu bisa bantu aku sortir baju-baju lama? Aku mau bikin bazar akhir bulan, ujarnya lembut. Wiwin keluar sambil menguap. Iya, Mbak, tapi nanti ya, aku masih ngantuk. Mala tersenyum. Nggak apa-apa. Kamu istirahat dulu. Aku cuma kasih tahu aja. Namun, dalam pikirannya, Mala sudah menyusun potongan terakhir dari rencana panjangnya. Ia telah membuat surat gugatan cerai, bukan hanya untuk mengakhiri hubungan, tapi juga disertai gugatan harta Gonogini. Karena selama ini, rumah dan kendaraan semuanya atas nama Mala. Junet hanya seperti penumpang yang ikut menikmati fasilitas. Sore harinya, Mala menghubungi Risa dan meminta agar semua aset yang sudah dialihkan segera diumumkan secara legal. Ia juga mengatur pertemuan dengan kuasa hukumnya di minggu berikutnya. Di malam hari, saat semua penghuni rumah tertidur, Mala duduk di depan laptop. Ia membuka semua file bukti, dari foto, rekaman suara, pesan-pesan WhatsApp yang berhasil ia simpan dari ponsel Junet, hingga video kamera pengintai. Semua ia salin ke flash disk dan beberapa ke Google Drive. Esok paginya, ia mengirim paket kecil ke tempat kerja Junet. Di dalamnya ada flash disk dan sepucuk surat. Tapi bukan dari dirinya. Ia mengirim seolah dari orang ketiga yang tahu perselingkuhan mereka dan akan memeras. Tujuannya hanya satu, membuat Junet panik. Panik yang perlahan menghancurkan psikologinya. Junet membaca surat itu dengan wajah pucat. Ia panik. Ia tak tahu siapa pengirimnya. Ia mulai curiga. Saat pulang ke rumah, ia terlihat gugup dan lebih sering diam. Mala tetap diam. Tapi kini diamnya berbeda. Ada aura misterius di balik senyum manisnya. Di saat Junet mulai merasa cemas dan takut reputasinya jatuh, Wiwin justru tak peduli. Ia merasa telah menguasai rumah itu. Ia bahkan mengungkapkan secara tak langsung pada tetangga bahwa ia dan Junet dekat. Beberapa ibu-ibu kompleks sudah mulai berbisik. Tapi malah sengaja membiarkannya. Ia ingin mereka terlalu percaya diri, lalu ia hempaskan mereka sekaligus. Dan rencana itu semakin mendekati titik akhir. Tinggal menunggu satu kejutan besar lagi. Saat di mana Mala akan mengundang semua keluarga besar ke acara ulang tahun pernikahan ke-8. Tapi bukan untuk merayakan cinta. Melainkan untuk membongkar semuanya di depan semua orang. Sejak kepulangannya dari rumah orang tuanya malam itu, Mala tak lagi banyak bicara. Di rumah, ia lebih sering mengurung diri di kamar atau pura-pura sibuk membersihkan rumah. Padahal pikirannya selalu mengembara pada rencana-rencana besar yang ia susun dalam diam. Junet, yang semula mengira amarah Mala akan meledak seperti biasanya, kini mulai merasa cemas dengan perubahan istrinya yang sangat tenang dan penuh perhitungan. Mala tahu betul bahwa ledakan emosi tak akan membuat Junet jera. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana Junet bisa bersandiwara manis, hanya untuk menutupi semua kelicikannya. Maka, kali ini, Mala memilih diam dan mengawasi. Setiap gerak Junet, bahkan pesan-pesan di ponselnya yang disembunyikan rapi, perlahan mulai ia ketahui satu persatu. Mala sudah memasang aplikasi pemantau tanpa sepengetahuan suaminya. Ia bisa melihat semua pesan yang masuk dan keluar dari ponsel Junet. Mulai dari pesan singkat yang mesra dari Sinta, hingga bukti-bukti kemana saja mereka pergi saat Mala mengira Junet sedang lembur di kantor. Namun bukannya langsung marah atau menyerang, Mala justru mencatat semuanya. Ia simpan bukti-bukti itu dalam satu folder rahasia di laptopnya. Ia menyusun semuanya rapi, dengan nama, tanggal, dan kronologi. Ia tak ingin membalas dengan emosi, ia ingin membalas dengan cerdas. Hari-hari berikutnya, Mala justru lebih ramah. Ia menyiapkan makan malam dengan senyum, menyetrika baju Junet dengan rapi, bahkan sempat menawarkan pijat ketika Junet pulang kerja. Junet sempat curiga, namun karena keegoisannya, ia mengira bahwa Mala sudah menerima kenyataan dan tak ingin kehilangan dirinya. Ia makin berani membawa Sinta ke hotel murah di pinggiran kota. Ia bahkan mentransfer uang belanja bulanan rumah tangga ke rekening Sinta. Semua dilakukan di luar sepengetahuan Mala, atau setidaknya itulah yang ia kira. Sinta pun merasa di atas angin. Ia mulai berani menyindir Mala secara halus saat pertemuan keluarga. Bahkan suatu hari, Sinta dengan sengaja memakai parfum yang pernah Mala beli sendiri dan diberikan sebagai hadiah ulang tahun untuk Junet. Bau wangi itu menusuk hidung Mala ketika Sinta mendekatinya di dapur rumah keluarga besar. Tapi Mala tetap tersenyum. Senyum tipis yang menyimpan bara.
Ia sudah terlalu kenyang dengan pengkhianatan dan kebodohan. Ia tidak lagi takut kehilangan Junet. Yang ia pikirkan hanya satu, membuat mereka berdua menangis, menyesal, dan tidak bisa kembali ke titik awal. Mala mulai bergerak. Diam-diam ia membuka kembali koneksi lama dari teman kuliah yang kini bekerja sebagai pengacara. Ia ceritakan masalahnya sambil menyembunyikan identitas pihak-pihak yang terlibat, hingga akhirnya ia mendapatkan saran hukum yang membuat hatinya semakin mantap. Ia memiliki cukup bukti untuk menuntut cerai sekaligus menuntut atas dasar perzinaan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan. Bahkan ia berpeluang menuntut ganti rugi moral dan harta, sebab selama ini dialah yang menopang kebutuhan rumah tangga lewat bisnis online shopnya yang diam-diam sukses. Namun Mala belum akan melayangkan surat cerai. Ia belum puas. Ia ingin Junet dan Sinta merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan ketika mereka paling membutuhkan. Maka ia mulai melancarkan tahap pertama, membuat Junet bergantung padanya sepenuhnya. Ia hentikan semua kerja online-nya. Ia alihkan ke asisten terpercaya dan mengalihkan keuntungannya ke rekening khusus atas nama ayah kandungnya yang tak pernah disentuh Junet. Ia pun berhenti meminta uang bulanan. Ia mulai menampilkan citra istri yang setia dan penuh kasih, bahkan berinisiatif mengurus kebutuhan Sinta saat gadis itu tiba-tiba sakit di rumah keluarga. Semua itu hanya bagian dari permainan. Junet semakin merasa bahwa Mala adalah sosok yang paling pengertian. Tanpa sadar, ia mulai membuka rahasia-rahasia pekerjaannya ke Mala. Tentang rencana bisnis, peluang pinjaman kantor, dan bahkan ia mulai meminjam nama Mala untuk membuka akses ke koperasi perusahaan tempat ia bekerja. Semua itu Mala catat baik-baik. Suatu malam, Mala memergoki Junet sedang menelepon seseorang dengan nada panik. Rupanya Junet baru saja tertipu rekan bisnis. Uang 50 juta lenyap begitu saja. Junet putus asa dan satu-satunya orang yang ia pikir bisa membantu adalah Mala. Dengan wajah lesu, ia masuk kamar, memeluk bahu istrinya dan bersandar di pangkuannya. Sayang, aku butuh bantuanmu. Aku salah langkah. Aku pinjam uang kantor dan sekarang malah hilang. Aku takut dipenjara. Mala menatap mata suaminya lama. Hatinya sudah mati. Ia tak lagi melihat cinta, hanya pengkhianatan yang menyamar dalam kelemahan. Namun bibirnya tetap tersenyum. Aku bantu. Tapi aku perlu tahu dulu semua asetmu, semua aliran uangmu, dan siapa saja yang terlibat dalam kerugian itu. Kita susun bareng laporan pertanggungjawabannya. Junet mengangguk cepat. Dalam pikirannya, Mala tetaplah istri yang baik. Tapi ia tak tahu, semua yang ia berikan justru akan jadi tali gantung bagi lehernya sendiri. Beberapa hari kemudian, Mala mendapat kabar dari tetangganya bahwa Sinta sering kedapatan menginap di apartemen dekat kampusnya. Padahal sebelumnya Sinta mengaku tinggal bersama orang tuanya. Mala menyewa seseorang untuk mengawasi apartemen itu, dan benar saja, Junet sering datang diam-diam. Mereka tinggal seperti pasangan suami istri. Hati Mala tak sakit lagi. Ia justru tersenyum puas karena semua jalan menuju balas dendam sedang ia buka perlahan. Saat Junet meminta dibuatkan surat kuasa untuk mengurus pinjaman koperasi, Mala menyuruhnya tanda tangan dokumen yang juga ia masukkan surat pernyataan pengalihan aset. Junet, dalam kepanikannya, menandatangani semuanya. Malam itu, setelah Junet tidur lelap, Mala memandangi wajah suaminya. Wajah yang dulu ia cintai. Wajah yang kini hanya menyimpan kenangan pahit dan pengkhianatan. Ia tidak menangis. Ia sudah selesai dengan semua itu. Di meja samping tempat tidur, ponselnya terus bergetar. Asisten kepercayaannya mengirim laporan keuangan, dan pengacaranya sudah menyusun draft gugatan cerai lengkap dengan lampiran bukti-bukti. Tapi Mala belum akan membukanya malam ini. Belum sekarang. Ia masih ingin melihat Junet tertawa, merasa aman, dan percaya bahwa semua baik-baik saja. Karena saat semua itu ia hancurkan dalam satu waktu, itulah kemenangan sebenarnya. Nada dering ponsel itu mengusik malam yang sudah teramat larut. Mala menoleh dengan malas dari sisi ranjang. Junet belum pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11:15. Satu persatu notifikasi masuk ke ponsel Mala, bukan dari Junet, bukan pula dari keluarganya, tapi dari nomor tak dikenal. Ia ragu untuk membukanya. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari kehati-hatiannya. Tangan Mala gemetar begitu melihat isi pesannya. Serangkaian foto-foto mesra Junet dan Rara terpampang jelas. Ada yang sedang bergandengan tangan di sebuah restoran mahal,
Ada yang sedang berpelukan di dalam mobil. Bahkan yang lebih menyakitkan, sebuah rekaman suara Junet memanggil Rara dengan sebutan sayang dan rencana mereka untuk liburan ke Bali minggu depan. Dunia malah terasa runtuh sekali lagi. Tapi ia sudah tidak menangis. Ia sudah tidak gemetar seperti waktu pertama kali melihat tanda-tanda perselingkuhan itu. Tidak ada emosi meledak. Yang ada hanya diam, sunyi, lalu dingin. Dia mendekap dirinya sendiri di atas ranjang, menatap langit-langit kamar sambil memikirkan satu hal yang sudah ia susun perlahan selama berbulan-bulan. Rencana balas dendam. Junet datang pukul 2 dini hari. Parfum wanita dari tubuhnya tercium begitu tajam. Ia langsung merebahkan tubuh di sisi ranjang seolah tidak ada kesalahan yang terjadi. Maaf telat, tadi lembur, katanya singkat, menutup mata tanpa rasa bersalah sedikit pun. Malah menoleh, tersenyum tipis. Iya, gak apa-apa. Junet tidak menyadari senyum itu menyimpan satu genangan niat yang tak bisa diredam. Pagi harinya, malah bangun lebih awal dari biasanya. Ia memasak sarapan kesukaan Junet, menyetrika kemeja terbaiknya, dan memberinya secangkir kopi hangat seperti seorang istri sempurna. Junet mengangguk tanpa banyak bicara, menerima semua perlakuan itu sebagai sesuatu yang biasa. Ia tidak sadar, kopi yang ia minum pagi itu bukan sembarang kopi. Bukan racun, bukan obat. Hanya satu tetes cairan yang membuat tubuhnya merasa sedikit lemas beberapa jam kemudian. Cukup untuk membuat Junet mulai panik atas kesehatannya, namun belum cukup untuk mencurigai Mala. Sayang, perutku mual banget. Kayak gak enak badan, keluh Junet sore harinya. Mala langsung panik berpura-pura, membawanya ke klinik langganan mereka. Namun, sebelum sampai, ia singgah ke rumah Rara dengan alasan mengambil barang yang tertinggal. Di sanalah ia membuat perhitungan pertama. Rara membukakan pintu dengan wajah terkejut. Mbak kok tiba-tiba ke sini? Mala tersenyum ramah, membawa sekotak oleh-oleh yang dibelinya tadi pagi. Gak apa-apa, iseng aja. Kan kamu sekarang dekat banget sama keluarga. Masa aku gak boleh mampir? Katanya datar. Rara kelihatan canggung. Dia berdiri di depan pintu, tidak mempersilahkan Mala masuk. Mala menunduk, pura-pura tersenyum kecil, lalu menatap matanya dengan dalam. Kamu tahu gak, Ra? Orang yang kamu sayang itu, dulunya pernah setia sama aku. Tapi sekarang, dia udah begitu mudahnya bilang, sayang, ke kamu. Gak pernah terpikir di kepalamu, besok-besok dia bakal bilang itu juga ke perempuan lain. Rara terdiam, wajahnya berubah merah. Mbak ngomong apa sih? Aku cuma ngingetin. Jangan terlalu percaya sama laki-laki yang berani tidur di dua hati dalam waktu yang sama. Mala membalikkan badan dan pergi sebelum Rara sempat bicara lebih jauh. Sepanjang jalan ke klinik, Mala memperhatikan Junet dari spion. Tubuhnya memang mulai lemas, dan dia terus minta berhenti karena merasa ingin muntah. Tapi Mala terus melajukan mobilnya pelan-pelan, seakan tidak peduli. Setelah Junet selesai diperiksa dan dokter bilang hanya gejala ma akut karena pola makan tidak teratur, Mala tersenyum lega di dalam hati. Sayang, kamu harus lebih jaga makannya, nanti aku bikinin makanan sehat di rumah, katanya sambil menyentuh tangan Junet dengan lembut. Maaf ya, aku udah bikin kamu repot, jawab Junet lesu. Mala memandangi wajah suaminya. Wajah yang dulu ia cintai sepenuh hati, wajah yang dulu selalu ia cari dalam keramaian, kini hanya menyisakan amarah yang ia sembunyikan rapi. Beberapa hari setelah itu, Mala mulai menyusun rencana fase kedua. Ia mulai merapikan dokumen-dokumen penting, fotokopi KTP, KK, akta nikah, surat tanah, dan dokumen asuransi yang semuanya berada atas nama Junet dan sebagian atas namanya sendiri. Ia simpan di tempat aman, tidak di rumah, tapi di dalam laci kantor pribadinya di butik kecil yang ia kelola sendiri. Satu malam, Junet mulai menyadari perubahan kecil dari Mala. Terlalu tenang, terlalu manis, bahkan terlalu menurut. Kenapa kamu berubah akhir-akhir ini? Tanya Junet ketika mereka berbaring di ranjang. Berubah gimana? Lebih menurut. Lebih lembut. Kayak bukan Mala yang dulu. Mala tersenyum simpul. Ia membelai rambut Junet yang sedang menyandar di pahanya. Mungkin aku mulai belajar jadi istri yang kamu mau. Junet terdiam. Tidak tahu harus senang atau takut. Tapi ia memilih menerima. Lelaki seperti dia memang mudah silau ketika wanita yang sebelumnya tegas mulai melembut.
Ia pikir itu bentuk pengabdian. Padahal itu adalah tanda badai akan datang. Mala melangkah perlahan melewati koridor kantor notaris dengan sepatu hak tingginya yang berderap tenang namun pasti. Matanya tajam dan langkahnya penuh perhitungan. Hari itu, bukan hanya tentang tanda tangan surat kuasa, tapi sebuah babak awal dari rencana panjang yang sudah ia siapkan sejak luka di hatinya semakin menganga. Di tangan kirinya, ada map coklat berisi dokumen legal, termasuk surat pelepasan aset Junet atas beberapa properti yang selama ini diklaim sebagai milik bersama. Namun semua itu diam-diam sudah Mala alihkan. Junet tidak tahu bahwa selama beberapa bulan terakhir, ia menandatangani berbagai surat di bawah dalih investasi yang ternyata adalah pemindahan aset atas nama pribadi Mala. Bu Mala, silakan masuk, ucap staf notaris sopan sambil membuka pintu ruang rapat yang luas dan mewah. Mala melangkah masuk. Di dalam ruangan, sudah duduk seorang pria berkacamata, pengacara pribadi Mala yang sudah disiapkan sejak lama. Mereka bertukar anggukan kecil sebelum mulai membahas agenda hari itu. Apakah semua dokumen sudah diverifikasi? Tanya Mala tenang. Sudah, Bu Mala. Dengan surat kuasa yang Anda pegang, semua aset sudah bisa dibekukan. Bahkan rumah mewah di Cipete dan villa di Puncak yang selama ini dipakai Junet dan Wulan untuk liburan diam-diam, pun sudah resmi atas nama Anda. Kami tinggal menunggu validasi dari pengadilan negeri untuk kepemilikan sah. Mala tersenyum tipis. Bagus. Jangan beri mereka ruang untuk mengelak. Sore harinya, Mala pulang dengan hati tenang. Kali ini ia tak pulang ke rumah besar seperti biasanya. Ia menyewa apartemen di kawasan elit, tempat yang tak diketahui siapapun kecuali staf dan pengacaranya. Ia butuh tempat tenang. Tempat menyusun strategi berikutnya tanpa gangguan air mata atau rengekan palsu dari Junet. Di meja kerja apartemen, Mala menyalakan laptopnya. Folder demi folder dibuka. Bukti-bukti chat Junet dan Wulan, transaksi keuangan yang disalurkan ke rekening atas nama Wulan, hingga foto-foto mereka di hotel tersembunyi. Semua sudah Mala kumpulkan. Termasuk rekaman audio saat Junet dengan bangganya membanggakan tubuh Wulan di depan teman-temannya. Di satu sisi layar, terbuka pesan WhatsApp. Kontak bernama, Bos Surya rekanan proyek tol, baru saja mengirim pesan. Bu Mala, saya baru tahu kalau pemegang saham utama proyek ternyata Anda. Jujur, saya ragu mau teruskan kerjasama dengan Junet kalau tahu dia ternyata tidak punya kontrol legal lagi. Kami siap lanjut dengan Anda langsung, jika memungkinkan. Mala membalas dingin namun elegan. Terima kasih, Pak Surya. Silakan koordinasi langsung dengan tim saya. Mulai hari ini, saya ambil alih semua urusan proyek. Junet tidak lagi memiliki hak menandatangani apapun. Mala menutup laptop. Diambilnya ponsel, lalu menghubungi seseorang bernama Vera, mantan asisten rumah tangga yang dulu pernah dipecat Junet karena dianggap banyak tahu. Halo, Kak Mala? Suara Vera terdengar gugup namun senang. Vera, aku butuh kamu. Ingat semua cerita yang pernah kamu sampaikan padaku tentang kelakuan Junet dan Wulan di belakangku? Iya, Kak. Aku ingat semuanya. Termasuk waktu mereka pernah nginep di villa padahal Kak Mala dinas keluar kota. Bagus. Aku butuh kamu bersaksi. Tapi bukan di pengadilan. Di hadapan semua keluargaku dan keluarganya Junet. Di acara yang aku selenggarakan sendiri. Kamu berani? Vera sempat diam, lalu menjawab, aku berani, Kak. Mala tersenyum. Persiapkan dirimu. Aku akan undang mereka semua, termasuk Wulan. Beberapa hari kemudian, undangan tersebar. Mala mengadakan acara, syukuran ulang tahun pernikahan ke-7, di sebuah ballroom hotel mewah. Acara yang selama ini tidak pernah diadakan. Namun kali ini Mala yang merancangnya dengan matang. Ia menyewa dekorasi kelas atas, catering mewah, bahkan entertainment live music. Semua keluarga besar Junet dan Mala diundang, termasuk Wulan, yang datang dengan wajah berseri seperti pemenang. Junet berdiri di samping Mala saat acara dibuka. Mengenakan setelan jas mahal, ia tampak santai dan tak menyadari badai besar akan datang menghantam wajah dan harga dirinya. Terima kasih semuanya sudah datang, ujar Mala sambil memegang mic. Senyum manisnya membuat banyak orang terpukau. Ulang tahun pernikahan ini bukan hanya tentang perayaan, tapi tentang sebuah kebenaran yang harus kita rayakan bersama. Semua tamu saling menatap bingung.
Mala mengangkat tangan dan memutar layar proyektor besar di belakangnya. Muncul foto-foto Junet dan Wulan sedang berpelukan di sebuah villa. Disusul rekaman suara saat Junet mengakui hubungan gelap mereka. Kemudian rekaman Wulan yang membicarakan, bodohnya Mala, kepada temannya. Junet langsung pucat. Wulan berdiri gemetar. Para tamu mulai berbisik heboh. Ibu Junet bahkan hampir pingsan di kursinya. Ayah malah menatap tajam ke arah Junet. Sementara ibunya tak kuasa menahan air mata. Saya tahu ini tidak mudah diterima, ucap Mala tenang. Tapi saya tak ingin menjadi wanita bodoh yang terus dibohongi. Saya ingin semua orang tahu siapa Junet dan siapa Wulan. Bukan sebagai istri yang cemburu, tapi sebagai wanita yang layak dihormati. Wulan langsung melangkah keluar dari ruangan, wajahnya merah padam, sementara Junet mencoba mengejar namun dicegat dua orang satpam yang sudah diatur oleh Mala sebelumnya. Aku belum selesai, ucap Mala lantang. Dan mulai hari ini, aku tidak lagi menjadi istri Junet. Semua aset sudah bukan milikmu lagi. Aku bukan wanita lemah yang kau injak seenaknya. Ini bukan akhir. Ini awal penderitaanmu. Semua hadirin terpana. Tepuk tangan bergemuruh. Vera berdiri di samping Mala, lalu memberikan pernyataan langsung tentang semua kejadian yang pernah ia saksikan. Junet hanya bisa berdiri terpaku. Wajahnya seperti kain kusam tak bernyawa. Di mata semua orang, Junet dan Wulan kini menjadi tokoh hina. Mereka bukan lagi pasangan bahagia yang mereka banggakan selama ini. Mereka kini menjadi bahan bisik-bisik dan cacian. Dan Mala? Ia berdiri anggun, matanya menatap tajam ke depan. Rencana balas dendamnya baru saja dimulai, dan itu hanya langkah pertama. Tanganku menggenggam kuat dokumen yang baru saja kuterima dari pengacaraku. Sudah hampir seminggu aku mempersiapkan semuanya diam-diam. Tak boleh ada satupun celah yang bisa membuat Junet mencium rencanaku. Aku mengangkat telepon, menelpon kembali seseorang yang sudah kubayar sejak beberapa bulan lalu untuk memata-matai Junet dan sepupuku, Amira. Semuanya sudah lengkap, Bu Mala. Bukti-bukti hubungan mereka, transfer dana perusahaan atas nama Junet ke rekening Amira, sampai video mereka di villa yang pernah Ibu sebutkan. Semua saya kirimkan ke email, kata suara berat di ujung telepon. Aku mengangguk meski tak terlihat. Baik. Pastikan tidak ada satupun bukti yang bocor sebelum aku perintahkan, ujarku tenang. Hari itu, aku duduk di ruang rapat dengan para pemegang saham minoritas perusahaanku. Tidak ada yang tahu bahwa Junet, yang selama ini kusebut sebagai suami sekaligus rekan kerja, telah mengkhianatiku dari segala arah. Dalam rumah tangga, ia mengiris hatiku dengan berselingkuh bersama sepupuku. Di meja kerja, ia menggerogoti perusahaan yang kuciptakan dari nol. Junet tidak tahu bahwa selama ini aku menyimpan salinan seluruh email dan transaksi keuangan yang ia manipulasi. Ia tidak tahu bahwa sistem akuntansi perusahaan yang ia kira bisa ia kendalikan, telah kutanamkan backdoor sejak awal. Dan hari ini, aku akan mulai menekan titik-titik lemah mereka satu persatu. Sore harinya, aku pulang seperti biasa. Di meja makan, Amira sedang menyusun gelas dengan ekspresi manis yang dibuat-buat. Junet duduk santai di sofa, mengenakan kaos dan celana pendek, seperti tidak terjadi apa-apa. Mala, kamu pulang? Nih, Amira udah masakin sop buntut kesukaan kamu, ucap Junet sambil menyalakan TV. Aku hanya tersenyum. Aku duduk, menyendok sop itu, dan memandang Amira dalam. Ia pura-pura sibuk membereskan meja. Padahal aku tahu matanya melirik Junet setiap 2 detik sekali. Besok, kamu ada urusan ke kantor? Tanyaku ke Junet. Enggak. Kenapa? Jawabnya sambil tetap menonton TV. Ya, aku cuma tanya aja. Malam itu aku tidak banyak bicara. Tapi aku mengirim satu dokumen penting via email ke Dewan Komisaris Perusahaan. Dokumen itu berisi laporan audit palsu Junet, transfer dana mencurigakan, serta surat penangguhan posisinya sebagai direktur operasional perusahaan. Surat itu akan mulai berlaku esok pagi. Keesokan paginya, Junet bangun lebih dulu. Ia bergegas ke kantor karena ada panggilan mendadak dari tim hukum perusahaan. Ia tampak panik namun berusaha santai saat pamit padaku. "Ma, aku ke kantor duluan ya. Ada rapat," katanya. Aku hanya mengangguk. 5 menit kemudian, aku berdiri, berjalan ke arah kamar Amira yang masih tertutup. Kubuka perlahan. Amira masih di dalam,
mengusap wajah dengan handuk kecil, hanya memakai daster tipis. Ada apa, Mbak? Tanyanya gugup. Besok kamu bisa mulai cari kosan baru. Aku akan ambil kembali semua akses dan fasilitas yang selama ini kamu nikmati di rumah ini, ucapku datar. Amira terdiam. Tangannya gemetar. Mbak, aku nggak ngerti. Katanya lemah. Kamu ngerti. Kamu cuma pura-pura bego. Setelah itu aku berbalik dan meninggalkannya dengan wajah pucat pasi. Di kantor, Junet tak bisa berkata-kata saat melihat seluruh jajaran direksi hadir dan menunjukkan salinan bukti penggelapan dana. Suara ketua Dewan Komisaris menggema. Dengan ini, perusahaan membekukan seluruh wewenang Anda sebagai direktur operasional. Semua akses Anda ke sistem dan keuangan telah ditangguhkan. Mohon kosongkan ruangan Anda hari ini juga. Junet mencoba membela diri. Ini pasti karena Mala. Dia yang cemburu, ini fitnah. Tidak, ini fakta. Dan semua laporan berasal dari audit independen. Kami tidak bisa membiarkan kebocoran anggaran perusahaan hanya karena urusan rumah tangga, balas ketua dewan tegas. Pukul 2 siang, aku datang ke kantor. Semua mata tertuju padaku. Aku tersenyum kecil dan menyapa staf-staf yang menatap penuh tanya. Di ruanganku, Amira tiba-tiba datang, wajahnya hancur. Ia baru saja diusir oleh pembantu di rumah, karena aku perintahkan agar semua aksesnya dicabut. Mbak, maafin aku mohon, jangan ambil semuanya, aku nggak punya tempat tinggal, aku nggak tahu harus kemana, katanya terseduh. Kamu pikir aku akan kasihan? Ucapku. Saat kamu tidur dengan suamiku di belakangku, saat kamu bilang kamu sayang sama aku seperti kakak sendiri, apa kamu kasihan sama aku? Apa kamu pikir bagaimana hancurnya aku waktu tahu kamu nginap di hotel bareng Junet pakai uang perusahaan? Amira terdiam, tubuhnya gemetar. Aku kasih waktu 2 hari. Setelah itu, kalau kamu masih ada di kota ini dengan bawa nama keluarga, aku akan sebarkan semua bukti ini ke publik. Termasuk video yang kamu kira udah kamu hapus. Tangis Amira pecah. Ia tersungkur di lantai, meremas rok panjangnya, berharap aku sedikit saja memberi maaf. Tapi tidak. Luka yang dia dan Junet goreskan di hatiku terlalu dalam untuk diseka dengan air mata. Sore itu, aku duduk di balkon rumahku, memandangi langit yang mulai merah keemasan. Di tanganku ada segelas teh dan sebuah folder yang berisi hasil akhir, surat gugatan cerai, penyitaan aset, dan tuntutan pidana untuk penggelapan dana. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang giliranku bergerak. Dan ini baru awal. Suasana ruangan itu begitu dingin, bukan karena AC yang menyala, melainkan karena tatapan Mala yang menancap tajam ke arah Junet dan Dira. Sekali lagi, mereka harus menghadapi kenyataan pahit yang perlahan mulai terkuak satu persatu. Tapi kali ini, bukan Mala yang terkejut. Justru Junet dan Dira yang mulai tak tenang, gelisah, dan menunjukkan ekspresi panik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Aku tahu kamu pasti bingung kenapa semua ini bisa terjadi, Net, ujar Mala dengan nada tenang namun dalam. Tapi sebelum kamu bicara, biarkan aku yang menyelesaikan ceritaku. Junet hendak memotong, tapi bibirnya seperti terkunci. Aura Mala bukan lagi seperti wanita rapuh yang pernah ia kenal. Ada ketegasan baru yang tak bisa ia lawan. Dira pun menunduk, tak mampu menatap mata sepupu yang dulu sering ia curi-curi haknya. Sepupu yang pernah ia anggap bodoh karena selalu memaafkan. Tapi kini, semua sudah berubah. Mala membuka map coklat yang ia bawa. Di dalamnya, berbagai dokumen, surat hibah tanah atas nama dirinya, hasil audit keuangan perusahaan keluarga Junet yang diam-diam dipegang olehnya, hingga rekaman CCTV dan bukti transfer uang dari Junet ke rekening pribadi Dira. Ini semua bukan aku temukan semalam 2 malam. Aku sudah mengumpulkannya sejak 2 tahun lalu. Sejak aku tahu kamu dan dia lebih dari sekadar sepupu ipar. Mala menatap Dira lekat-lekat. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk merobohkan kalian. Dira mulai menggigit bibir. Wajahnya pucat pasi. Junet berkeringat dingin, mencoba meraih tangan Mala. Namun Mala menepisnya keras. Kamu tahu kenapa semua rekening usahamu sekarang dibekukan? Tanya Mala, datar. Karena aku yang minta. Perusahaan yang kamu bangun atas namaku selama ini, kan? Kamu lupa siapa yang tanda tangani semua akta pendirian? Aku. Junet menoleh dengan panik ke arah Dira. Ini nggak mungkin, Mal. Kamu
Kamu nggak mungkin sejahat ini sama aku. Kita kan pernah saling mencintai. Mala tertawa pelan, getir. Cinta? Kamu menghancurkan makna cinta itu, Junet. Kamu meludahi semua janji yang pernah kamu ucapkan di depan penghulu. Kamu tidak pantas bicara cinta padaku. Dira berdiri, gemetar. Mala, tolong kita bisa bicara baik-baik. Aku hilaf. Kamu pikir hidup ini bisa diputar seperti drama sinetron? Potong Mala, tajam. Kamu bukan hilaf. Kamu licik. Kamu tahu aku anggap kamu seperti adik sendiri. Tapi kamu balas kepercayaan itu dengan tidur dengan suamiku. Bahkan di rumahku, di ranjangku. Mala melemparkan satu set foto ke meja. Semua gambar hasil tangkapan detektif swasta yang ia sewa diam-diam. Pose intim Junet dan Dira di berbagai tempat. Hotel, villa, bahkan rumah mereka sendiri. Sekali lagi, bukan ekspresi terkejut yang muncul dari Mala, melainkan kelegaan. Aku sudah tidak punya rasa marah sekarang. Semua amarah itu sudah aku ubah jadi rencana. Dan sekarang kalian harus menelan konsekuensinya. Ucap Mala, menyalakan ponselnya dan menghubungi seseorang. Beberapa menit kemudian, dua orang berpakaian rapi masuk ke dalam ruangan. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai pengacara pribadi Mala. Yang satunya lagi adalah utusan dari kantor pajak. Kami di sini atas permintaan Bu Mala untuk melakukan proses penyitaan aset-aset atas nama Junet Rizaldi dan Dira Putri Astari atas dugaan penggelapan pajak dan penipuan dokumen usaha, kata pengacara itu tegas. Wajah Junet membeku. Kamu menjebak aku, Mala? Bukan menjebak, jawab Mala pelan. Kamu yang menggali lubangmu sendiri. Aku hanya menyediakan sekop. Dira mulai menangis keras. Aku hamil. Mala, tolong. Aku beneran hamil. Kamu tega sama anak ini. Mala melirik Dira dengan sorot mata yang dingin. Anak itu tidak salah, tapi kamu ibunya. Dan ayahnya adalah pria yang merusak hidupku. Jadi jangan bawa-bawa anak untuk minta simpati. Ruangan itu hening. Tangisan Dira memecah suasana. Junet terduduk di kursi, memegangi kepala. Ia sadar, hidupnya benar-benar berantakan. Segala asetnya, yang selama ini ia kira aman di tangan orang dalam, ternyata sudah dikuasai sepenuhnya oleh Mala. Besok pagi, tim audit akan mendatangi kantor. Semua asetmu akan dihitung ulang. Dan ya, rumah ini, sejak 6 bulan lalu sudah aku balik nama. Jadi kalian berdua punya waktu sampai malam ini untuk pergi dari sini, ucap Mala tegas. Junet bangkit berdiri, marah. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa main hakim sendiri? Aku bisa gugat kamu balik. Aku punya hak juga atas rumah ini dan semua usaha yang aku bangun. Mala mendekat, menatap mata suaminya yang kini penuh emosi. Silakan. Gugat aku. Tapi sebelum kamu mulai, kamu harus tahu, rekaman semua pengakuanmu hari ini sudah aku siarkan secara privat ke email beberapa pengacara dan notaris yang pernah kerja sama-sama kamu. Juga ke media lokal. Besok pagi, kamu akan tahu rasanya dihujat satu kota. Junet terdiam. Lututnya lemas. Dan kamu, Dira, sambung Mala pelan namun tajam. Sampaikan salamku ke tantemu. Bilang, kalau anaknya sudah berhasil menghancurkan rumah tanggaku, tapi tidak akan pernah berhasil menghancurkan aku. Dengan langkah tenang, Mala berbalik. Ia meninggalkan ruangan itu dengan kepala tegak. Tak ada air mata. Tak ada tangisan. Hanya ketenangan seorang wanita yang telah membalaskan dendamnya dengan cara paling elegan. Membuat mereka yang mengkhianatinya bertekuk lutut bukan karena kekerasan, tapi karena kebenaran. Tanganku tak lagi bergetar. Aku tidak lagi merasakan sakit yang sama seperti dulu. Setelah malam pengkhianatan itu, hatiku sudah mati untuk Haikal. Bahkan untuk Tante Rina, aku hanya merasa geli dan jijik. Mereka berdua telah merusak ikatan keluarga yang tak ternilai. Tapi kini, bukan aku yang hancur, melainkan mereka. Aku duduk di ruang rapat utama perusahaan, kursi yang biasanya ditempati oleh direktur utama kini menjadi milikku. Para pemegang saham, manajer divisi, dan staf penting lainnya duduk rapi di sisi kanan dan kiri meja panjang. Semua mata memandang padaku, CEO muda yang wajahnya dulu hanya dikenal sebagai istri seorang karyawan. Terima kasih sudah hadir di rapat mendadak ini. Suaraku lantang namun tetap tenang,
menyapu ruangan. Hari ini, saya akan umumkan kebijakan internal baru dan menyampaikan laporan etika karyawan. Beberapa wajah tampak gugup. Mereka tahu, sejak insiden di acara keluarga yang terekam diam-diam dan tersebar luas di grup internal, seluruh kantor diguncang kabar tentang Haikal dan Rina. Banyak yang tidak percaya. Tapi aku tidak butuh mereka percaya. Bukti sudah aku pegang. Pelanggaran berat yang melibatkan hubungan tak pantas antara dua staf kami, yang juga berstatus keluarga saya, telah mencoreng nama baik perusahaan. Aku berdiri dari kursi, lalu meletakkan berkas tebal di tengah meja. Mulai hari ini, saudara Haikal dan Nyonya Rina tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini. Seorang dari manajer keuangan yang sejak awal tahu kedekatanku dengan Haikal mencoba angkat suara. Bu Fitri, apakah tidak terlalu cepat? Mereka telah bekerja cukup lama, terutama Nyonya Rina yang... Aku memotong kalimatnya. Pengalaman kerja tidak berarti jika dicemari pengkhianatan dan skandal moral. Perusahaan ini punya etika. Kalau hari ini kita tutup mata, besok lebih banyak yang akan melanggar. Tidak ada lagi suara yang keluar. Semua diam. Aku melangkah ke pintu ruang rapat dan memanggil resepsionis. Panggilkan 2 orang security. Minta mereka mengantar 2 mantan staf kita untuk mengambil barang pribadinya dan meninggalkan gedung ini. Tak butuh waktu lama, kedua sosok yang selama ini membuat malam-malamku hancur, berdiri di depan pintu. Haikal menunduk. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusut, tidak lagi semewah waktu dia duduk di sofa rumahku bersama selingkuhannya. Sementara Tante Rina wajahnya pucat, penuh ketakutan. Kalian dipecat. Silakan berkemas dan jangan pernah kembali. Aku bisa jelaskan, Fitri. Haikal mencoba mendekat, tapi aku mundur 1 langkah. Namaku bukan Fitri untukmu lagi. Aku CEO di sini, dan kamu hanya mantan suami yang menyedihkan. Kau nggak punya hati, bisik Tante Rina, lirih namun penuh amarah. Kita ini keluarga. Aku tersenyum sinis. Keluarga? Saat kau tidur dengan suami keponakanmu sendiri? Jangan buat aku muntah, Rina. Security mengantar mereka keluar. Para karyawan yang melihat dari kaca lorong hanya bisa terdiam. Beberapa berbisik, tapi tak ada satupun yang berani tertawa atau menyindir. Mereka tahu, aku bukan wanita yang sama lagi. Aku bukan istri naif yang hanya menunggu dicintai. Hari itu berlalu dengan berat namun melegakan. Seperti akhirnya aku benar-benar menarik tirai terakhir dari panggung kehidupan palsuku bersama mereka. Aku pulang ke rumah, bukan rumah yang dulu, tapi penthouse yang aku beli diam-diam dari hasil bisnisku sendiri. Aku tidak ingin lagi jejak mereka di rumah lamaku. Kupandangi langit malam dari balik kaca tinggi di ruang tamuku. Lampu kota berkelap-kelip, jauh di bawah sana. Kupikirkan tentang perjalanan ini, dari istri biasa, diremehkan mertua dan suami, dikhianati, hingga kini berdiri sebagai CEO perusahaan yang dulu mereka pikir bukan milikku. Aku tidak ingin jadi wanita yang memelihara dendam, tapi aku juga tak akan membiarkan diriku diinjak. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Biasanya aku tidak akan angkat, tapi entah kenapa malam ini aku tekan tombol hijau. Fitri. Suaranya asing tapi lembut. Siapa ini? Aku. Lani. Adik dari Rina. Tante kamu juga. Aku membeku. Nama itu sudah lama tidak kudengar. Lani adalah adik Rina yang dulu tinggal di luar negeri. Aku dengar apa yang terjadi. Aku cuma ingin minta maaf atas nama keluargaku. Aku tahu semua itu menjijikan. Aku tak menjawab. Lidahku keluh. Tapi Lani tetap melanjutkan. Aku ingin bertemu. Bukan untuk membela siapa-siapa. Aku hanya ingin melihatmu. Kamu kuat, Fitri. Lebih kuat dari semua perempuan di keluarga kita. Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Besok jam 5 sore. Kita bisa bicara di kafe depan gedung perusahaanku. Keesokan harinya, kami bertemu. Lani berbeda dari Rina. Wajahnya polos dan sederhana. Tidak berlebihan dalam berdandan. Suaranya halus dan tatapannya tulus. Kami bicara panjang. Tentang keluarga, luka masa lalu, dan juga masa depan. Rina memang seperti itu sejak muda, ucapnya. Selalu mengincar apa yang bukan miliknya. Dia cemburu padamu, Fit. Sejak dulu.
Sejak kamu kecil dan semua orang membandingkan kalian. Aku hanya mengangguk. Tapi aku nggak pernah berebut apapun. Aku cuma pengen hidup tenang. Aku tahu. Dan kau pantas mendapatkannya. Lani memegang tanganku. Jika suatu hari kamu mau membangun sesuatu yang lebih besar, bukan cuma balas dendam atau kekuatan, ajak aku. Aku ingin jadi bagian dari kebangkitanmu. Aku melihat matanya. Tidak ada kepura-puraan di sana. Hanya ketulusan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku membiarkan seseorang masuk ke hidupku. Bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai sekutu. Bulan demi bulan berlalu. Namaku makin dikenal di dunia bisnis. Banyak investor yang awalnya menganggapku hanya wanita cantik, akhirnya harus mengakui kemampuanku dalam membangun jaringan, mengatur tim, dan menciptakan sistem kerja yang efisien. Aku tidak hanya mengambil alih perusahaan milik keluarga suamiku, aku mengubahnya menjadi kerajaan bisnis baruku. Haikal, terakhir ku dengar, dia mencoba membuka bisnis kecil dengan uang terakhir yang dimilikinya, tapi gagal total. Rina? Entah kemana dia sekarang. Beberapa orang bilang dia meninggalkan kota. Ada juga yang bilang dia hidup dari utang ke utang. Tapi aku tidak peduli. Kehidupanku bukan lagi tentang mereka. Aku memimpin rapat di lantai 32 gedung baruku, mengenakan setelan krem elegan dan hijab warna senada. Semua mata memandangku dengan hormat. Mereka tahu, di hadapan mereka bukan hanya pemimpin, tapi juga seorang perempuan yang telah melewati badai. Setelah rapat selesai, aku berjalan ke ruang pribadi. Kupandangi kaca besar yang memantulkan diriku. Tak ada lagi luka. Hanya ketegasan. Tak ada lagi tangis. Hanya keyakinan. Aku bukan wanita yang menangisi pengkhianatan. Aku adalah wanita yang membuat mereka menangisi keputusannya.